Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita sampai akhir umat Tuhan. Sebelum kami memulai dalam pembelajaran kami memerenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berbicara di hati setiap kami, biar setiap firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Baik adik-adik, pagi hari ini Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptamu kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Pagi hari ini Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang upah mengikuti Yesus adalah hidup kekal. Nah adik-adik, hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Di situ Kak Intan sudah berbicara tentang judulnya tentang hidup kekal. Mungkin adik-adik bertanya, hidup kekal itu apa? Dalam dunia ini ada hidup kekal dan ada kematian kekal. Hidup kekal itu saat kamu sudah mati secara jasmani, saat kamu fisikmu sudah tidak ada lagi, kamu sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Tuhan, sampai kamu sudah dipanggil oleh Tuhan, kamu akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga, memuji, menyembah, merasakan sukacita dan sejahtera bersama dengan Tuhan. Tapi kematian kekal itu adalah saat kematian fisikmu sudah terjadi, kamu sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, kamu memperoleh yang namanya kematian kekal. Kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan, kematian kekal itu akan kamu dapatkan, akan kamu rasakan. Kamu akan masuk ke dalam neraka yang di sana terdapat banyak siksaan, yang di sana terdapat kesedihan, ketakutan, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebagai orang Kristen, kebanyakan orang mengatakan bahwa saat ia sudah mengikuti Yesus, saat ia sudah menjadi orang Kristen, dia berpikir bahwa dia akan memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Memang betul, keselamatan yang Tuhan berikan itu kepada kita semua saat Tuhan mati di kayu salib, itu adalah bukti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi
Kadangkala sebagai seorang Kristen kita menyalahgunakan keselamatan itu. Keselamatan yang kita peroleh, kita pergunakan untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kebanyakan orang Kristen saat mengikuti Yesus, saat hidup bersama dengan Yesus, saat menjadi orang Kristen, mereka hanya sekedar menjadi orang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, kalau adik-adik ingin merasakan bagaimana kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, hidup kekal, menikmati surga, bagaimana indahnya surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana, maka ada hal-hal yang harus adik-adik perbuat. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Nah, semua orang Kristen wajib mengakui Yesus sebagai juru selamat dunia. Tapi tidak semua orang Kristen, waktu awal orang Kristen mengikuti Yesus, tidak semua orang Kristen itu berpikir dalam pikirannya bahwa dia mengikuti Yesus karena Yesus ada juru selamatnya. Kebanyakan orang Kristen mengikuti Yesus hanya untuk memperoleh berkat, memperoleh mujizat, menerima pengetahuan, hikmat, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa selain mujizat, selain berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Kenapa Kak Intan katakan? Karena hidup yang kekal akan kita peroleh jika kita betul-betul mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kalau kita tidak mengakui Yesus, atau kalau kita mengkhianati Yesus dengan misalkan kita mendapatkan tawaran uang yang banyak, kita mendapat jabatan yang tinggi, ataupun keluarga-keluarga kita itu memperoleh harta kekayaan yang besar dari orang lain, tetapi harus menyangkal Yesus, kamu telah membuang kesempatan yang sangat berharga. Jadi dimanapun adik-adik berada, pakailah dan peganglah dalam kehidupan adik-adik bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat di dunia ini selain Yesus. Kalau adik-adik beranggapan bahwa mengikuti Yesus itu hanya sekedar menerima berkat, mengikuti Yesus itu hanya sekedar melihat mujizat yang Tuhan lakukan, berarti adik-adik salah. Itu pemahaman yang sangat keliru. Kita harus percaya bahwa saat kita mengikuti Yesus, kita harus mengaku dengan iman kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, kita harus terus mempertahankan iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Nah, kalau kita sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan, saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga tidak boleh egois menerima keselamatan itu sendiri. Mungkin ada saudara adik-adik, teman-teman, atau orang-orang di sekitar yang belum mengenal Yesus. Sampaikan Yesus kepada mereka. Katakan bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kehidupan kekal akan kamu peroleh jika kamu hidup bersama-sama dengan Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan pernah mau menggantikan Yesus dengan apapun itu. Baik itu harta, karena harta itu tidak akan bukan bersifat kekal. Harta itu tidak akan kita bawa saat kita mati. Jadi jangan pernah menukar Yesus dengan apapun. Ataupun mungkin ada tawaran-tawaran, kamu dapat memperoleh kepintaran, kamu dapat memperoleh kebijaksanaan saat kamu meninggalkan Yesus. Jangan, karena kepintaran dan kebijaksanaan dapat Yesus berikan kepada kamu saat kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi lewat firman Tuhan ini, kita mau kita semua menjadi saksi Yesus. Jangan kita merasa egois, atau jangan kita mementingkan diri sendiri. Kita menerima keselamatan, lalu kita nggak memperdulikan orang-orang yang tidak menerima keselamatan. Jadi kita harus sampaikan kepada seluruh dunia, dimanapun kita berada, sampai kapanpun kita masih hidup, Tuhan masih mempercayakan kita hidup, berarti kita harus sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Tidak akan ada juru selamat yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi dimanapun adik berada, harus menjadi contoh, menjadi berkat, dan menjadi saksi untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kami mau terus mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus terus menguasai kehidupan kami. Dan sepanjang kehidupan kami terus mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami menjadi saksi untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau dimanapun kami berada. Dan jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Menuntun setiap kehidupan kami, bahkan jam pembelajaran kami, guru-guru yang mengajar pun Tuhan memberikan hikmat. Bahkan kami murid-murid yang mendengarkan pengajaran, Tuhan tanamkan hikmat dalam kehidupan kami, biar kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus terus memegang tangan kami sepanjang hari ini, biar kami terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.